Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Kusuma-Ningtyas dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang bab 11, yaitu masalah lingkungan. Di sini yang pertama ada keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan, serta berlangsungnya aliran energi dan siklus geokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dan komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Kurangnya pengetahuan dan kurangnya sikap bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat mengancam keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Contoh pembukaan hutan untuk dijadikan daerah pertanian dan pemukiman yang mencapai 5.000 ha per tahun dengan alih fungsi hutan, berupa pula keseimbangan lingkungan hutan tersebut. Dampak dari kerusakan hutan antara lain adalah berkurangnya keanekaragaman hayati, terjadinya erosi tanah, banjir, dan longsor. Untuk menanggulanginya, maka diperlukan perencanaan dalam pengelola hutan dan lingkungan. Yang kedua ada akibat pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan. Pertama ada terganggunya keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang tercemar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Pencemaran merusak berbagai ekosistem di air, tanah, serta udara. Yang kedua, berkurangnya kesuburan tanah. Penurunan kualitas tanah diakibatkan berbagai zat kimia yang berlebihan. Akibatnya, tanah akan kehilangan kesuburan dan produktivitas tanah dapat terganggu. Yang ketiga, menipisnya lubang ozon. Pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon. Saat lubang ozon menipis, sinar ultraviolet akan menyinari bumi secara langsung. Dampaknya adalah menimbulkan penyakit kulit serta pembinasakan hewan laut. Yang keempat, ada punahnya flora dan fauna. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis flora dan fauna. Ketika polutan menyerang lingkungan hidup, maka ekosistem flora dan fauna akan rusak. Hal tersebut sedikit demi sedikit menyebabkan kepunahan. Di bagian 3 ada upaya penanggulangan masalah lingkungan. Upaya penanggulangan masalah lingkungan. Yang pertama, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Prinsip mitigasi. A. Eliminasi. Berarti menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca seperti mengganti lampu LED. B. Pengurangan. Dapat dilakukan dengan mengganti peralatan lama dan atau mengoptimalkan alat yang sudah ada, seperti mematikan alat-alat listrik yang tidak terpakai. C. Substitusi. Beralih menggunakan energi terbarukan seperti angin,
air atau bioenergi sebagai pengganti bahan fosil. D. Offset atau melakukan reboisasi. Adaptasi artinya penyesuaian diri. Contoh adaptasi: membangun tinggil laut, memulihkan wilayah pesisir, dan menanam mangrove untuk menghadapi kenaikan air laut. Yang kedua, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi jumlah sampah. Reuse adalah menggunakan kembali, dan recycle adalah daur ulang. Contoh langkah untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sampah organik rumah tangga untuk pembuatan kompos. Yang kedua, mendaur ulang sampah anorganik. Yang ketiga, menggunakan alat-alat yang ramah rumah lingkungan. Yang keempat, menggunakan energi alternatif. Kelima, menggunakan bahan ramah lingkungan. Yang kelima, menggunakan bahan ramah lingkungan dalam industri. 6. Melakukan proses pengolahan limbah untuk semua kegiatan industri. 7. Menggunakan makhluk hidup sebagai bioremediatori kegiatan alami. 8. Menggunakan predator alami hama dalam perkebunan. 9. Menghindari produk yang memanfaatkan CFC seperti AC. 10. Mengurangi penggunaan energi fosil. Terima kasih.